Dan saya setuju banget nih, kayak saya kan juga seorang ibu, itu amanah banget nih Habib. Iya. Karena ibu itu adalah madrasah pertama anak dalam belajar agama. Iya. Dan ibu itu disebut 3 kali, setelah itu baru ayah dan hanya sekali oleh Nabi. Gitu ya? Iya. Ibu adalah madrasah pertama sekaligus madrasah utama bagi anak-anaknya. Karena itu posisi ibu menjadi sangat penting di keluarga. 7 menit cahaya untuk Indonesia kali ini akan membahas tentang hal itu bersama Mbak Analisa yang memang seorang psikolog. Kita akan tanya-tanya soal itu di 7 menit cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana. Waalaikumsalam Habib. Ketemu lagi kita Masya di Allah. 7 menit cahaya untuk Indonesia. Senang banget. Lama Mbak Ana. Mbak Ana kan seorang psikolog juga seorang ibu. Iya. Nah, bagaimana sih mengajarkan puasa kepada anak? Karena ada yang seorang ibu tapi dia bukan psikolog, akhirnya ngajarinnya agak wadidaw gitu. Padahal sebenarnya seorang ibu yang psikolog itu tantangan juga Habib. Karena kadang-kadang antara teori sama praktek itu belum tentu relevan bisa kita aplikasikan gitu. Tapi saya mau sharing juga pengalaman saya. Kebetulan anak saya itu 2. Umurnya deketan dan emang lagi belajar puasa. Jadi cara cowok-cewek alhamdulillah. Okay. Nah si kakak ini 7 tahun, alhamdulillah ini sudah masya Allah ya udah belajar puasa 1 hari penuh dan dia udah di juz 7 sekarang Habib. Jadi memang untuk saya dan suami ini agama itu pondasi. Okay. Perlu ada prioritas untuk pembelajaran yang diberikan kepada anak tuh apa nih? Agama ilmu pertama, sehingga antara ayah sama ibu harus sepakat dulu. Pembelajaran itu dimulai dari mana ngajarin puasa sama anak? Dimulai dari pemahaman tentang agama. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Ceritakan tentang siapa Allah, siapa Tuhan kita. Itu udah mulai nanya, Allah itu siapa, surga dan neraka itu? Itu sejak umur 3 dan 4 itu dia sudah bertanya dan karena memang kita yang paling bisa memberikan pembelajaran adalah mereka melihat orang tuanya. Jadi ketika kita mau ngajarin sholat, ya orang tuanya harus sholat. Ketika kita mau ngajarin puasa, ya orang tuanya harus bisa memberikan contoh dan ada hadir dengan pemahaman bahasa yang mudah untuk anak. Ini kita puasa bertahap, nanti akan dapat pahala. Dan mungkin dengan tayangan-tayangan edukasi yang bisa dipahami anak itu bisa mudah. Dan kalau memang kan ada orang tua yang mungkin secara bahasa dia nggak komunikatif ya, tapi utamanya keteladanan tadi ya. Keteladanan, betul banget. Memberikan teladan kepada. Dan saya setuju banget nih, saya kan juga seorang ibu, itu amanah banget nih Habib. Karena ibu itu adalah madrasah pertama anak dalam belajar agama. Iya. Dan ibu itu disebut 3 kali. Setelah itu baru ayah dan hanya sekali oleh Nabi. Gitu ya? Iya, karena Habib memang kualitas satu keluarga itu memang pemimpinnya adalah ayah, tapi kualitas keluarga itu ditentukan oleh ibu sebenarnya. Betul karena banget. Dia secara makna yang bagaimana membangun keluarga itu ke arah mana itu kan ibu yang menentukan. Karena dia yang punya investasi waktu terbanyak. Betul. Dan memang kalau kita mengacu ke sifat-sifat Allah itu lebih banyak yang keibuan. Ketimbang keayahan gitu. Baik. Maha lembut, maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf. Sehingga memang masuk akal sekali kalau kemudian yang menentukan kualitas satu keluarga itu akhirnya ibu. Dan akhirnya dengan itu ya, dengan keteladanan. Dengan keteladanan dan pembiasaan. Jadi boleh kita memberikan reward kepada anak sebagai apresiasi dia mencapai sebuah capaian dalam ibadah puasa. Tapi sekali lagi jangan pernah menekankan bahwa itu satu-satunya motivasi dia untuk melakukan puasa itu. Gitu. Jadi mungkin reward itu harus dibahasakan sebagai satu proses di mana ini hadiah karena mama, karena papa, bangga kakak udah bisa puasa. Tapi puasanya kakak itu adalah tabungan pahala untuk kakak sendiri. Supaya kakak jadi anak soleh dan kita nanti kan ketemu kalau kita sama-sama masuk surga. Itu pemahaman yang
nggak ngerti, anak umur 5-6 tahun, walaupun dia tidak bisa menanggapi, tapi proses itu akan masuk di dalam otaknya, dan suatu hari pada saat dia memahami, dia akan yakin itu akan muncul sendiri gitu. Jadi distimulus terus aja, Habib, begitu. Itu jadi penting, keteladanan tadi yang digarisbawahi oleh Mbak Ana, dan itu artinya akhlak kalau dalam bahasa Islam. Kemudian yang kedua, jangan diwariskan lah ya. Puasa itu jangan hanya diajarkan harus begini dan begitu tapi nggak tahu maknanya. Akhirnya banyak orang yang puasa tapi kata Nabi laisa min siyamihi illal ju' wal atas, nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga ya karena nggak tahu makna puasa. Benar. Secara umum yang saya garis bawahi pertama adalah pentingnya keteladanan. Keteladanan itu adalah akhlak dalam Islam. Dan Nabi diutus utamanya untuk itu. Nabi itu sebelum ngajarin kejujuran, Nabi adalah orang yang paling jujur. Sebelum Nabi ngajarin segala sesuatu, Nabi mengawali dari dirinya sendiri, bukan dari mengucapkan. Bahkan Allah katakan, lima taquluna ma la taf'alun. Allah marah kepada orang yang berkata-kata, tapi tidak melakukan sesuatu itu. Kemudian yang kedua juga yang saya garis bawahi bahwa seorang tua juga harus belajar dalam mendidik anaknya. Bukan hanya anak yang harus belajar, tapi orang tua juga harus belajar. Belajar apa? Belajar cara mendidik anak yang baik. Karena setiap anak punya keunikannya sendiri-sendiri dan kata Sayyidina Ali, orang tualah yang seharusnya mendidik anak sesuai dengan zaman anaknya, bukan zaman dia. Jangan dipaksa. Itu jangan dipaksa untuk, oh ibu dulu begini, bapak dulu begini. Enggak. Betul. Didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan sesuai zamanmu. Kalau sesuai zamanmu, ya gak akan berhasil. Kalau caranya nggak tepat, anaknya bisa trauma nanti khawatirnya. Bisa trauma. Dan itu ngeri banget, trauma pada agama. Misalnya kecil dikerudungin, ternyata tidak diajari dan akhirnya trauma pada kerudung. Banyak semakin sulit suatu hari untuk berkerudung. Terima kasih. Sama-sama Habib, semoga bermanfaat untuk Semoga bermanfaat. 7 menit cahaya untuk Indonesia. Semoga ini jadi pencerahan buat teman-teman untuk meningkatkan kualitas pendidikannya kepada anak, khususnya bagi ayah, ibu, dan orang tua dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan lain sebagainya channel Cahaya untuk Indonesia, dan tonton setiap hari 7 menit Cahaya untuk Indonesia, dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.